pada saat pelantikan Bapak juga akan di DPR saat pelantikan bersama Pak Prabowo? Ya mungkin deh. Pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Berita terbaru ya, Jokowi bilang kemungkinan tak hadir saat pelantikan Prabowo. Wah, kenapa kok nggak hadir Pak? Kan harusnya hadir aja Pak, biar terlihat ikhlas gitu loh. Dan Pak Jokowi mengatakan akan pulang ke Solo, katanya mau tidur. Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Kok kata-katanya mirip dengan anaknya ya ketika selesai Pilpres kemarin. Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Di akun X, netizen juga mengatakan ya, waduh sayang banget kalau Bapak nggak hadir. Soalnya kami pengen lihat nih bagaimana pesona Bapak ketika sudah tidak menjadi presiden kembali. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu statement dari Pak Jokowi ya. Bapak langsung pulang ke Solo atau bagaimana Pak? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan menemani Bapak ini pas setelah pelantikan, Pak, setelah pensiun, atau tidak lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain Pak? Ada kegiatan sukses akan Pulang ke Solo dulu. liburan Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Terima kasih. Pada saat pelantikan Bapak juga akan di DPR saat pelantikan bersama Pak Prabowo. Ya mungkin deh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Pulang ke Solo tidur ya, mungkin kecapean ya, sudah 10 tahun menjadi presiden loh. Berat sekali guys. Tapi kok mirip ya sama Gibran, kita lihat videonya. Duluan diketemuin Mas Gibran. Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan? Ketemu Pak Jokowi dulu kan? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Nah itu teman-teman semua, kalau Gibran mau mandi dulu di hotel, kalau Pak Jokowi mau pulang ke Solo mau tidur katanya. Nah teman-teman semua, coba kita lihat ya komentar di akun X ya, karena banyak juga yang berkomentar gitu menyayangkan Pak Jokowi ada kemungkinan tidak menghadiri pelantikan Pak Prabowo di Senayan. Kita lihat coba. Dari Tempo.co, Jokowi bilang kemungkinan tidak hadir saat pelantikan Prabowo di Senayan. Nah kita lihat komentarnya ya. Dari Prima, retak nih WKWK. Maksudnya apa ya? Dari Hadi Lokoboy, ada acara tahlilan kah? Makanya nggak hadir. Momen penting kok kemungkinan nggak hadir. Ya juga ya. Kenapa sih kok nggak mau hadir aja Pak? Momen penting loh ini. Terus dari Rien, yang bener wih. Nah ini dari Ricky Arya ya, malu ada Fufafa ya. Masih ada pembahasan Fufafa ini, nanti kita bahas ya di akhir ya. Terus dari Bara, udah takut duluan kah? Nah yang terakhir nih ya, dari Ombak. Nggak penting sih sebenarnya Mulyono hadir atau enggak, tapi serius gue pengen lihat tingkah dan ekspresinya setelah resmi nggak berkuasa lagi saat Pak Prabowo dilantik. Termasuk pengen lihat kelakuan para penjilatnya, apa tetap mengelilinginya atau mengabaikannya. Nah ini nih, ini yang ditunggu-tunggu nih. Kita pengen lihat gitu ya, ekspresi dari Pak Jokowi setelah Pak Prabowo dilantik bagaimana gitu loh. Super powernya sudah hilang, apakah Pak Jokowi tetap bersinar? Ya tentunya akan digantikan oleh Pak Prabowo ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Terima kasih Pak Jokowi. Kami bangga dan puas dengan kinerja Bapak selama ini. Karena berkat Bapak, dolar turun, BBM turun, gas turun, listrik turun, sembako turun, uang kuliah turun, ongkos haji turun, pengangguran juga turun, utang negara turun, semuanya turun. Dan alhamdulillah cuma gaji yang naik. Terima kasih Pak atas 10 tahunnya selama ini. Kala SBY muak dengan gaya kepemimpinan Jokowi. Dulu saya presiden dikontrol habis. Semua mengontrol DPR, DPD, MPR, lembaga-lembaga negara, civil society, NGO, masuk masyarakat luas. Sehingga sepertinya siang malam dikontrol, dikritik dan sebagainya. It is good, karena saya tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian, ini yang paling saya sukai, pemimpin itu jangan terlalu banyak mendelegasikan. Meskipun tidak boleh micromanaging, ini harus pas betul. Sebab kalau tidak
bertanggung jawab secara langsung, tidak menjadi nakoda yang betul, maka perjalanan bangsa bisa keluar dari tracknya, bisa keliru, bisa tidak produktif, bisa tidak efektif. Oleh karena itu, ya pemimpin segalanya memang. Dan pemimpin itu yang paling tinggi adalah sense of responsibility, sense of mission. Pemimpin punya tanggung jawab dan kemudian mengajak yang lain untuk mencapai tujuan. Nah tentu kalau negara ada sistem, ada konstitusi, ya dalam koridor itu jangan ditabrak sana tabrak sini. Pasti tidak bagus. Pasti tidak bagus. Wah keren ya, Pak SBY sepertinya menyentil Bapak Mulyono. Tapi memang kalau lihat Pak SBY bicara itu enak gitu loh dengernya. Lugas, tegas, dan wawasannya itu terlihat luas gitu loh. Iya nggak sih? Nah teman-teman semua, sekarang kita bergeser ke isu Fufufafa ya, yang kemarin rame banget saat HUT TNI akhirnya Fufufafa muncul, tapi terlihat tegang sekali ya. Dan sedikit kita akan membahasnya. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Obat pemenang, perlu rumah sakit khusus sebagai rujukan. Ketiga, kesehatan agama. Jangan sampai sorban, sarung, atau atribut agama dianggap oleh dirinya sebagai baju untuk karnaval. Ulama harus memulihkan, membina serta meluruskan faham keagamaannya. Iblis tidak boleh mempengaruhi perilaku masa bodoh, tidak merasa dosa, munafik, atau musyrik. Keempat, kesehatan ideologi. Belum teruji pembelaan ideologi bocil. Hafal dan pahamkah akan sejarah perjuangan The Founding Fathers bangsa hingga berkulminasi pada kesepakatan Pancasila? Meski pernah menjadi wali kota tidak tamat, ia harus terjamin dari kerentanan faham komunis yang diperjuangkan oleh PKI. Fufufafa adalah kotak Pandora pembunuh ibu bapa. Ibu yang ikut berjuang menggolkan MK pimpinan adik ipar kini harus merasakan cipratan getah akun. Papa yang berkeringat darah melawan berbagai serangan MK 90 kini teralienasi dari kroni dan terancam kehilangan kendali. Prabowo beralasan kuat untuk mengkhianati. Fufufafa ternyata lebih dahsyat dari bom Hiroshima. Minta maaf? Babi pun ketawa. Ikut saran Jimli, rakyat tidak lugu, apalagi dungu. Mengelak bahwa itu bukan akunku, ahli digital tidak sebodohmu. Sudahlah, menyerah lebih cepat lebih baik agar bangsa ini selamat. Dapat memulai untuk menata negara tanpa campur tangan keluarga istana yang penuh dengan dusta dan sok kuasa. Pilihan pahit untuk Jokowi dan anak istri sekarang adalah bui, bunuh diri, lari ke luar negeri atau semedi sampai mati. Pilihan manis sudah tidak ada lagi. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun la yuaftaru anhum wahum fihi mubsilun. Sesungguhnya pendosa itu ada dalam jahannam selamanya, tidak meringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 74 sampai 75. Saat ini video-videonya yang muncul tadi di acara di HUT TNI itu memang kelihatan. Nih, coba kita lihat ya, ketika dia berjalan tuh wajahnya juga seperti kosong begitu ya, dan tidak ada ekspresi. Seperti dia memandang jauh dan dia tidak ada berada di situ gitu, menerawang jauh. Nah ini kita lihat nih wajahnya ya. Wajah Gibran ini kelihatan sekali kalau dia seperti mengalami kelelahan atau tekanan batin yang cukup berat karena dari wajahnya yang tanpa ekspresi, kemudian juga kita lihat tuh ya di lingkaran matanya itu, di kantong matanya itu sangat tebal. Itu kan biasanya orang yang kantong matanya tebal itu biasanya dia kurang istirahat, kurang tidur karena beban yang cukup berat. Itu terlihat sekali di wajah Gibran. Tentu saja dengan situasi sekarang ini Gibran mengalami tekanan psikis yang cukup berat ya, karena kendati dia bersama Prabowo itu memenangkan Pilpres 2024 dan dia kemudian terpilih menjadi wakil presiden, tetapi kan situasinya saat ini banyak sekali berbagai kalangan yang menginginkan agar pelantikan Gibran itu dibatalkan. Ya tadi alasannya karena
skandal Fufu Fafa yang muncul itu. Dan saya kira mungkin ini tidak pernah diduga oleh baik Pak Jokowi maupun Gibran bahwa segala jerih payah mereka itu melalui berbagai rekayasa pada Pilpres kemarin dan kemudian berhasil kan memenangkan Pilpres dan mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden terpilih, ini bakal menghadapi sandungan seperti sekarang ini, yakni skandal Fufu Fafa. Jadi wajar kalau kemudian kita lihat tampak sekali wajah Gibran itu sangat lelah itu. Yang pasti kepikiran terus lah ya, tiap malam itu pasti susah tidur, mau makan juga nggak nafsu lagi ya kan. Perjuangan selama ini hancur dengan akun Fufu Fafa. Itulah ya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengatur ini semua. Nah lalu apakah Gibran nantinya akan dilantik atau tidak ya? Coba kita dengarkan video ini. Kalau diterima gugatannya PDIP oleh PT UN, artinya Gibran gagal menjadi wakil presiden. Ya secara administratif akhirnya batal. Batal kan? Secara administratif ya. Oke. Karena artinya kan tidak memenuhi syarat kan. Misalnya karena PKPU tidak dibuat saat yang bersangkutan mendaftar, masih berbatasan usia 40 tahun, belum ada istilah pernah menjabat itu gitu. Ya dengan sendirinya tidak memenuhi syarat. Akhirnya ya dibatalkan gitu. Nah, pertanyaannya apakah dengan begitu pencapres kemenangan Pak Prabowo dibatalkan? Saya kira tidak, karena kalau wakil presidennya yang mangkat itu tidak otomatis dua-duanya ikut dibatalkan. Mangkat. Dan sebaliknya, kalau presidennya yang mangkat akan digantikan oleh wakil presiden gitu. Jadi tidak terlalu, artinya nggak mengganggu agenda nasional kita untuk tanggal 20 misalnya dilantik presiden tanpa wakil presiden. Bisa begitu tuh. Tuh kan. Ngeri nggak coba? Apalagi Pak Prabowo akan bertemu dengan Bu Megawati. Kita lihat videonya. Prabowo sama Megawati mau ketemuan, cie. PDIP udah ngasih lampu hijau nih buat gabung ke pemerintahan. Sisa Pak Anies doang nih yang nggak diajak. Ya emang harus diakui sih, Bu Megawati itu punya peran penting dulu nyelamatin karir Prabowo dan nyelamatin masa lalunya. Salutlah sama Prabowo, nggak ngelupain orang yang pernah berjasa gitu. Karena banyak banget orang yang lupa diri. Ya semoga sih mereka ketemu tuh cuman ngonten bareng gitu, joget-joget yang lagi viral. Jangan collab soal kabinet. Aduh, kalau semua gabung pemerintahan, kasihan banget rakyat ya. Terombang ambing, nggak ada yang bela, semua partai jadi tameng istana. Aduh. Daripada Bu Mega cuma dikasih kursi aja, bisa nggak sih sekalian itu dijadiin ibu negara? Dan mereka pun hidup bahagia bersama. Jangan sampai gabung ke pemerintahan cuma gara-gara ada keluarganya yang kena kasus. Ini lagi nyomblangin ini dia berdua. Kabur.